Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam namo budaya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan terang menyatakan Wahyu Candi Prada dengan NIM 2013011037. Yang kedua ada Ketut Lia Ruyani dengan NIM 2013011025. Selanjutnya ada NIM Ade Ayunda dengan NIM 2013011042. Dan terakhir ada saya Jonathan dengan NIM 2013011075. Kami dari kelompok 1 akan membahas definisi dan sifat-sifat grup. Definisi grup diberikan himpunan K0G dan pada G didefinisikan suatu operasi biner atau bintang. Himpunan G disebut grup terhadap operasi biner atau operasi bintang jika mempunyai aksioma berikut. Yang pertama, asosiatif. Untuk semua A, B, C elemen G, A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C. Yang kedua ada identitas. Untuk beberapa E elemen G, untuk semua A elemen G, maka E bintang A sama dengan A atau sama dengan A bintang E. Yang terakhir ada inverse. Untuk semua A elemen G, untuk beberapa A inverse elemen G, maka A bintang A inverse sama dengan E atau sama dengan A inverse bintang A. Untuk notasi dari grup dinotasikan dengan simbol G, bintang atau G bintang. Dengan notasi ini maka jelas bahwa grup terdiri dari himpunan G dan operasi biner atau bintang. Contoh grup dalam sistem bilangan. Yang pertama ada grup bilangan bulat, disimbolkan dengan Z. Z adalah simbol yang biasanya digunakan untuk menunjukkan himpunan bilangan bulat. Ini disebut grup bilangan bulat dan diwakili oleh simbol Z dengan operasi penjumlahan. Yang kedua ada grup bilangan rasional yang disimbolkan dengan huruf Q. Q disebut grup yang dimana hasil bagi bilangan bulat di mana N tidak sama dengan 0. Grup bilangan angka rasional disimbolkan dengan Q dengan operasi penjumlahan. Yang terakhir ada grup bilangan real yang disimbolkan dengan huruf R. R mewakili kumpulan bilangan real. Dengan pengoperasian penambahan disebut grup aditif dari bilangan real dan diwakili oleh R dengan operasi penambahan. Grup komutatif atau grup abelian. Suatu grup dikatakan komutatif jika memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama tertutup. Misalkan A dan B adalah suatu anggota G, maka A dan B tertutup bila A bintang B elemen dari G. Yang kedua, asosiatif. Misalkan A, B, C elemen G, maka A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C. Yang ketiga ada identitas. Misalkan A elemen G, maka A bintang E sama dengan E bintang A atau sama dengan A. Yang keempat ada inverse. Misalkan A elemen G, maka A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A atau sama dengan E. Yang terakhir ada komutatif. Misalkan A bintang B elemen G, maka A bintang B sama dengan bintang B bintang A. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas contoh grup, bukan grup, dan grup abelian. Yang pertama merupakan contoh grup, di mana himpunan Z dengan pengoperasian penjumlahan. Z adalah simbol yang biasanya digunakan untuk menunjukkan himpunan bilangan bulat. Himpunan Z dengan pengoperasian penjumlahan jelas merupakan grup. Ini disebut grup bilangan bulat dan diwakili oleh simbol Z dan plus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh bukan grup. Himpunan bilangan bulat Z dengan operasi pengurangan. Pembuktiannya akan diperiksa apakah pengurangan bersifat asosiatif. Ambil sembarang A, B, C elemen Z. Perhatikan bahwa A dikurangi dalam kurung B min C sama dengan A min B plus C.
di lain pihak, dalam kurung A min B min C sama dengan A min B min C. Untuk C sama dengan 0, A min dalam kurung B min C bernilai sama dengan dalam kurung A min B dikurangi C. Namun secara umum, bentuk keduanya itu berbeda. Jadi operasi pengurangan tidak bersifat asosiatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Z atau min bukan merupakan grup. Selanjutnya adalah contoh grup abelian. Himpunan semua bilangan bulat set dengan operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Pembuktiannya, yang pertama dari pembuktian tertutup. A plus B sama dengan C. Karena A, B merupakan bilangan bulat, maka pastilah C adalah bilangan bulat. Selanjutnya, sifat asosiatif. Ambil sembarang A, B, C elemen Z, sehingga A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Yang selanjutnya adalah identitas. Klaim 0 merupakan identitas di set. Seperti yang kita ketahui bahwa sifat dari bilangan bulat set yaitu A plus 0 sama dengan 0 plus A. Jadi 0 sebagai elemen identitas di set. Selanjutnya adalah inverse. Klaim min A sebagai elemen inverse. Pandang A plus min A sama dengan A min A sama dengan 0. Dan A plus min A sama dengan min A plus A sama dengan 0. Sehingga berlaku A plus min A sama dengan min A plus A sama dengan 0. Jadi min A elemen inverse di Z. Kemudian komutatif. Dalam penjumlahan bilangan bulat pasti terjadi sifat komutatif, di mana A plus B sama dengan B plus A. Karena telah memenuhi syarat-syarat dari grup abelian, maka terbukti bahwa himpunan semua bilangan bulat Z dengan operasi penjumlahan pada bilangan bulat merupakan grup abelian. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang contoh soal dari grup abelian yang kedua. Misal diberikan sembarang bilangan bulat yang tetap dan G sama dengan M dikali A. A elemen Z merupakan himpunan semua pergandaan dari bilangan bulat oleh bilangan bulat M. Buktikan bahwa G merupakan grup abelian dengan operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Pembuktiannya, ambil sembarang M dikali A, M dikali B, dan M dikali C di G untuk suatu A, B, C elemen Z. Untuk dapat dikatakan sebagai grup abelian, kita harus memenuhi syarat-syarat yang ada di grup abelian. Yang pertama, syarat sifat tertutup, di mana M dikali A plus M dikali B sama dengan M dikali A dikali B. Karena A, B elemen Z, dan berdasarkan sifat ketertutupan bilangan bulat, maka A plus B elemen Z. Sehingga M dikali A dikali B elemen G, jadi M dikali A plus M dikali B elemen G. Yang kedua yaitu syarat asosiatif, di mana kita ketahui dalam operasi penjumlahan pada bilangan bulat bersifat asosiatif. Di sini kita lihat M dikali A plus M dikali B plus M dikali C sama dengan M dikali A plus dalam kurung M dikali B plus M dikali C. Syarat selanjutnya yaitu identitas. Akan dicari elemen identitas. Misal, A aksen sedemikian sehingga memenuhi A plus A aksen sama dengan A aksen plus A sama dengan A. M dikali A plus M dikali A aksen sama dengan M dikali A plus A aksen sama dengan M dikali A. Berdasarkan sifat bilangan bulat, A plus A aksen sama dengan A dipenuhi oleh A aksen sama dengan 0. Jadi, M dikali 0 elemen G sebagai elemen identitas. Syarat selanjutnya yaitu inverse. Akan dicari elemen inverse dari G.
Misal, A double aksen sedemikian sehingga memenuhi A plus A double aksen sama dengan A double aksen plus A sama dengan 0. M dikali A plus M dikali A double aksen sama dengan M dikali A plus A double aksen. Sama dengan M dikali 0. Berdasarkan sifat bilangan bulat, A plus A double aksen sama dengan 0 dipenuhi oleh A double aksen sama dengan inverse A. Jadi, M inverse A, elemen G sebagai elemen inverse. Syarat selanjutnya yaitu komutatif. M dikali A plus M dikali B sama dengan M dikali B plus M dikali A. Sini kita bisa lihat proses untuk mendapatkan M dikali B plus M dikali A. Sehingga terbukti bahwa memiliki sifat komutatif. Jadi, karena telah memenuhi syarat-syarat dari grup abelian, maka terbukti bahwa G sama dengan M dikali A elemen Z merupakan himpunan semua pergandaan dari bilangan bulat oleh bilangan bulat M dengan operasi penjumlahan merupakan grup abelian. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sifat-sifat elementer dari grup. Jika diberikan grup G dengan operasi biner bintang, pasti identitas dalam grup G adalah tunggal. Terdapat 6 teorema dalam sifat-sifat elementer dari grup itu. Teorema yang pertama, atau ketunggalan elemen identitas yang menyatakan elemen identitas pada suatu grup adalah tunggal. Adapun pembuktiannya, ambil sebarang grup G dan misalkan ada 2 elemen identitas yaitu E dan sebutlah E absen. Pandang E sebagai elemen identitas, maka berlaku E absen sama dengan E absen E sama dengan E. Di lain pihak, pandang juga E absen sebagai elemen identitas. Maka berlaku juga E absen E sama dengan E absen sama dengan E absen. Dari dua pernyataan tersebut diperoleh E sama dengan E absen sama dengan E absen E sama dengan E absen. Sehingga berakibat E absen sama dengan E. Jadi, elemen identitas grup G adalah tunggal. Dengan catatan, E absen dan E ini merupakan elemen G. Teorema 2 atau ketunggalan inverse, yang menyatakan setiap elemen dari suatu grup memiliki inverse yang tunggal. Adapun pembuktiannya, ambil sembarang grup G dan E, elemen identitas pada G. Ambil sembarang A, elemen G, misalkan B dan C merupakan inverse dari elemen A. Lihat B sebagai inverse dari A, sehingga berlaku BA sama dengan AB sama dengan E. Di lain pihak, pandang C sebagai inverse dari A. Maka berlaku CA sama dengan AC sama dengan E. Dari kedua pernyataan tersebut diperolehlah B sama dengan BE sama dengan BAC sama dengan BAC dalam tanda BA kurung C sama dengan EC sama dengan C. Sehingga berakibat B sama dengan C. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap A, elemen G memiliki inverse yang tunggal. Selanjutnya teorema 3 yang menyatakan diberikan grup G untuk setiap A elemen G berlaku A inverse pangkat negatif. Nah, didapat sama dengan B inverse EB, di mana E itu kita ketahui bahwa A inverse A sama dengan E. Sama dengan didapatkan yaitu E. Jadi, AB B inverse A inverse sama dengan B inverse A inverse AB sama dengan E. Dari sini, berdasarkan definisi inverse suatu elemen, dapat disimpulkan bahwa AB inverse sama dengan B inverse A inverse.
Teorema 5 atau hukum konsensi yang menyatakan jika G adalah kelompok dan A, B, C adalah unsur-unsur G, maka AB sama dengan AC menyiratkan B sama dengan C, dan BA sama dengan CA menyiratkan B sama dengan C. Adapun pembuktiannya, AB sama dengan AC. A inverse AB sama dengan A inverse AC. A inverse A, B sama dengan A inverse AC, didapat bahwa B sama dengan C. Teorema 6. Jika G adalah kelompok dan AB adalah unsur-unsur G, maka AB sama dengan E menyiratkan A sama dengan B inverse dan B sama dengan A inverse. Bukti AB sama dengan E, AB sama dengan AA inverse. Jadi menurut hukum pembatalan B sama dengan A inverse, secara analogi A sama dengan B inverse. Nah, karena semua materi sudah dijelaskan oleh kelompok 1, maka kelompok 1 berharap kepada semua yang melihat video presentasi ini agar dapat memahami materi yang disajikan oleh kelompok 1 dan menggali lebih dalam tentang materi yang telah disajikan. Karena manusia memang tidak luput dari kesalahan ataupun kekurangan. Untuk menutup video presentasi ini, saya memiliki sebuah pantun. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Semoga kita ketemu di lain waktu lagi. Bye-bye.